kembali pinjamkan Mattia Soule. Manajer Italia, Luciano Spalletti, telah mengakui bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk memanggil pemain pinjaman dari Juventus, Mattia Soule. Meskipun pemain muda ini lahir dan besar di Argentina, ia memiliki warisan Italia dan paspor Italia, yang membuatnya memenuhi syarat untuk mewakili tim nasional Italia. Italia telah memantau Soule dengan cermat selama beberapa waktu dan terkesan dengan penampilannya di Serie A. Pemain berbakat ini menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Frosinone, tim yang baru dipromosikan, sebagai bagian dari langkah Juventus untuk memberinya lebih banyak pemain. Pengalaman: Soule menonjol sebagai salah satu pengiring bola terbaik dan pencipta peluang di papan atas Italia. Akibatnya, terjadi tarik-menarik antara Italia dan Argentina untuk masa depan internasionalnya, dan kedua negara bersaing untuk mendapatkan jasanya. Berbicara mengenai rumor Italia menginginkan Soule, kata Spalletti seperti dikutip dari Football Italia. Soule dan Colpani adalah dua nama yang kami incar. Saya berbicara dengan salah satu dari mereka, belum dengan yang lain, tapi kami terus memantau keduanya, kata sang pelatih. Mereka tampil sangat baik di Serie A dan kami harus memberikan kesempatan bagi mereka yang berusaha untuk masuk ke skuad dan masih muda. Sampai kami mendapatkan dorongan besar ke level ini, kami juga harus menjaga pengalaman dan kepercayaan diri para pemain yang lebih matang. Soule adalah salah satu pemain terbaik di skuad kami, dan kami mengapresiasi penampilan yang ia tunjukkan selama dipinjamkan ke Frosinone. Ini berarti kami mungkin tidak perlu merekrut penyerang baru di musim panas dan mempromosikannya ke tim utama. Spalletti kagumikin. Striker Juventus Moiskin kembali ke tim nasional Italia saat mengalahkan Malta 4-0 dalam kualifikasi Euro 2024 di Stadion San Nicola di Bari. Pemain berusia 23 tahun ini memulai pertandingan sebagai pemain sayap kiri dalam formasi 4-3-3. Luciano Spalletti bergabung dengan Domenico Berardi dan Giacomo Bonaventura di lini depan. Gelandang bianconeri, Manuel Locatelli, berperan sebagai deep lying playmaker. Meski tidak tepat sasaran, Kean memberikan assist untuk gol pembuka luar biasa Giacomo Bonaventura. Meski demikian, Spalletti sangat terkesan dengan kinerja sang penyerang. Mantan pelatih Napoli itu memberikan ucapan selamat kepada sang pemain atas penampilannya. Sebagai pemain sayap, Kean menjalani permainan yang hebat, ujar pelatih Italia itu dalam wawancara pasca laga dengan Rai via Il Bianconero. Dia melakukannya dengan baik dalam menjaga pemainnya dan membuat fisiknya terlihat. Saya mengucapkan selamat kepadanya atas penampilannya. Dia berjuang untuk setiap bola dan kemudian nyaris mencetak gol. Mantan pemain Everton itu tetap berada di lapangan selama 79 menit sebelum meninggalkan tempatnya untuk striker Atalanta Gianluca Scamacca. Menyusul gol pembuka Bonaventura, Berardi mencetak 2 gol pribadi sementara Davide Frattesi masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol di masa tambahan waktu untuk mengubah skor menjadi 4-0. Azzurri tetap berada di urutan kedua grup dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Selanjutnya adalah pertarungan penting melawan Inggris di Wembley pada hari Selasa. Finish di posisi kedua sudah cukup untuk mengamankan tempat di putaran final turnamen musim panas mendatang. Namun, Gli Azzurri harus menepis persaingan dari Ukraina yang memiliki perolehan poin sama, meski dengan 1 laga tambahan yang dimainkan. Kontrak kembali Pogba setelah pulih. Adrien Rabiot menekankan bahwa semua orang mendukung Paul Pogba dan menawarkan dukungan sebanyak mungkin setelah dia gagal dalam tes narkoba. Pogba saat ini sedang mempersiapkan pembelaannya setelah terkejut saat mengetahui sampel urinnya positif mengandung testosteron. Kembalinya Pogba ke klub dirusak oleh seringnya cedera selama berada di Stadion Allianz. Namun demikian, profesionalismenya tidak pernah diragukan, sehingga sangat mengejutkan bahwa sampelnya memberikan hasil yang positif. Terlepas dari perkembangan ini, Juventus tetap mendukung sang gelandang sambil menunggu informasi lebih lanjut mengenai durasi potensi skorsinya. Rabiot adalah rekan setimnya di level klub dan tim nasional dan berkata, seperti dikutip dari Tutto Juve. Saya berkesempatan berdiskusi dengan Paul. Memang benar ini adalah situasi yang rumit. Di Juventus kami semua sedih dengan berita ini. Tentu saja, kami bersamanya. Dia mendapat dukungan kami dan kami berharap dia bisa keluar dari masalah ini dengan cara terbaik.
Kami telah bekerja sama dengan pihak berwenang dan menawarkan dukungan kepada Pogba sejak berita ini tersiar dan kami akan tetap menganggapnya sebagai salah satu milik kami sampai dia tidak lagi memiliki kontrak dengan kami. Pelatih baru, di antara dua pilihan, Del Piero atau Zidane. Channel YouTube resmi Juventus mengunggah keseluruhan pertandingan legenda Juventus tersebut. Pada Selasa malam yang ajaib, beberapa bintang klub yang paling ikonik kembali ke Turin untuk berbagi lapangan yang sama dalam pertandingan persahabatan 7-1. Bianconeri merayakan 100 tahun keluarga Agnelli di klub. Alessandro Del Piero dan Zinedine Zidane adalah dua kapten tim lawan, dan tim asuhan Perancis itulah yang memenangkan pertandingan dengan 9 gol berbanding 6. Peran baru Iling dan Yildiz untuk lawan AC Milan. Juventus saat ini sedang bergulat dengan situasi darurat di berbagai area skuad mereka. Selain beberapa pemain yang absen karena cedera, mereka juga menghadapi potensi kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli di lini tengah karena masalah di luar lapangan. Saat bersiap menghadapi AC Milan usai jeda internasional, laga ini menjadi tantangan berat bagi Juventus. Tampaknya Max Allegri perlu menggunakan solusi kreatif untuk mengatasi kekurangan skuadnya. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Allegri mungkin terpaksa menurunkan Kenan Yildiz dan Samuel Iling Junior sejak awal laga melawan Milan. Namun, perlu dicatat bahwa para pemain ini mungkin ditempatkan di peran lini tengah yang asing karena Juventus berupaya mengatasi krisis skuad saat ini dan menghasilkan solusi taktis baru. Situasi kami saat ini bukanlah apa yang kami perkirakan, namun ini bukanlah hal baru dalam sepak bola dan kami yakin tim kami siap untuk menyelesaikannya. Kami harus mendapatkan hasil melawan Milan dan siapapun yang dipilih untuk bermain dalam pertandingan itu harus bersiap memberikan yang terbaik dan membantu tim menang. Vlahovic kembali untuk lawan AC Milan. Juventus mendapat kabar positif mengenai kebugaran karena Dusan Vlahovic tampaknya telah membuat kemajuan signifikan dalam pemulihan cederanya. Dia diharapkan menjadi bagian dari skuad mereka untuk pertandingan mendatang melawan AC Milan. Vlahovic memilih untuk menolak panggilan ke tim nasional Serbia selama jeda internasional untuk melanjutkan rehabilitasinya menjelang pertandingan Juventus berikutnya. Menurut laporan dari Calcio Mercato, penyerang asal Serbia tersebut telah berlatih secara bertahap bersama tim dalam beberapa hari terakhir dan kemungkinan akan kembali berlatih tim secara penuh dalam beberapa hari mendatang. Perkembangan ini meningkatkan kemungkinan dia dimasukkan ke dalam skuad untuk pertandingan melawan Milan, yang merupakan dorongan positif bagi Juventus. Kehadiran Vlahovic sangat dirindukan tim dalam beberapa pekan terakhir. Setelah kehilangan Chiesa, merupakan dorongan besar bagi kami untuk mendapatkan kembali Vlahovic karena dia akan menjamin kami untuk mencetak gol. Pemain asal Serbia ini tetap menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A dan kehadirannya di tim kami selalu membuat takut para pemain bertahan. Dia juga memulai musim ini dengan baik, jadi dia ingin melanjutkan kerja bagusnya di pertandingan berikutnya dengan mencetak beberapa gol untuk kami. Beli Leon Goretzka 50 juta euro untuk gantikan Pogba. Leon Goretzka tetap menjadi incaran Juventus yang sedang membutuhkan gelandang baru karena menghadapi potensi kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli dalam waktu yang lama. Juventus telah menjajaki berbagai opsi, termasuk menargetkan talenta muda untuk pengembangan jangka panjang. Namun, klub juga menyadari pentingnya mendapatkan pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memberikan dampak langsung. Goretzka telah muncul sebagai target yang signifikan, dan Juventus telah memantau dengan cermat gelandang Jerman tersebut. Namun demikian, mengamankan jasanya akan menjadi tugas yang menantang, karena Juventus dilaporkan sedang berjuang untuk memenuhi penilaiannya. Goretzka adalah bagian integral dari skuad Bayern Munich, dan laporan dari Tutto Mercato Web menunjukkan bahwa Bayern akan meminta bayaran setidaknya 50 juta euro agar dia bisa pergi. Penilaian ini menimbulkan rintangan besar bagi Juventus dan berpotensi menghalangi pengejaran mereka terhadap sang pemain. Goretzka adalah salah satu pemain terbaik di Eropa pada posisinya dan gelandang Jerman ini pasti akan meningkatkan pilihan kami. Namun kami tidak bisa mengeluarkan 50 juta euro untuk pemain yang tidak terlalu muda dan mungkin kesulitan di Turin karena perubahan lingkungan, seperti yang bisa terjadi pada pemain manapun. Resmi, Conte akan kembali menjadi pelatih setelah musim ini. Antonio Conte adalah salah satu manajer terbaik yang dimiliki Juventus dalam satu dekade terakhir,
dan dia baru-baru ini mengungkapkan beberapa perubahan yang dilakukan selama masa jabatannya sebagai pelatih kepala Bianconeri. Conte saat ini tanpa posisi manajerial setelah masa jabatannya bersama Tottenham dan telah dikaitkan dengan potensi kembali ke Juventus. Meskipun ia baru-baru ini menolak tawaran untuk menjadi manajer Napoli berikutnya, ia tetap menjadi salah satu pelatih top Italia, setelah mengamankan gelar Serie A bersama Juventus dan Inter Milan. Conte memainkan peran penting dalam mengawali dekade dominasi Juventus di sepak bola Italia, membawa mereka meraih gelar Liga berturut-turut selama 10 musim. Namun, setibanya di Turin, ia menghadapi tantangan tertentu dan harus menerapkan perubahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berbicara mengenai hal itu, kata Conte, seperti dikutip dari Football Italia. Saya menang di Bari dengan sistem 4-2-4, lalu saya memulainya dengan Juventus juga, tapi kemudian melihat karakteristik Andrea Pirlo dan juga Giorgio Chiellini yang tidak sanggup menutupi seluruh sayap kiri, saya beralih ke 4-3-3 dan kemudian pertahanan 3 orang. Conte tetap menjadi salah satu manajer terbaik Italia dan kemungkinan besar akan kembali duduk di bangku cadangan kami di akhir karirnya. Namun, untuk saat ini, kami tetap percaya pada Max Allegri dan yakin dia bisa membawa kami kembali ke puncak sepak bola Italia. Apa kerugian Juventus dalam skandal taruhan Fagioli? Niccolò Fagioli saat ini menjadi berita utama karena alasan yang salah karena dugaan keterlibatannya dalam taruhan dengan platform ilegal. Namun, situasi ini belum tentu berdampak buruk bagi Juventus. Biasanya, ketika seorang pemain terlibat dalam skandal, klubnya juga akan diawasi, dan para penggemar mungkin bertanya-tanya apakah Juventus akan dihukum atas aktivitas taruhan Fagioli. Menurut laporan dari Calcio Mercato, masalah ini terutama merupakan tanggung jawab pemain, dan segala konsekuensi akan ditanggung olehnya sendiri. Laporan tersebut menyatakan bahwa Fagioli bertindak secara independen, dan Juventus hanya akan menghadapi masalah jika terbukti bahwa seseorang di dalam klub mengetahui tindakannya dan mendorongnya. Sampai sekarang, klub tersebut tampaknya aman kecuali bukti lebih lanjut menunjukkan sebaliknya. Juve adalah salah satu klub top di dunia, jadi tentu saja kami tidak akan mendorong Fagioli dengan cara seperti ini. Setiap pejabat di klub mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, dan kami berharap mereka selalu menaati peraturan. Jika ada pejabat yang terbukti mengetahui masalah ini dan menyemangati anak tersebut, kami perkirakan orang tersebut akan dihukum berat. Chiesa berharap bisa bermain untuk Italia melawan Inggris. Federico Chiesa, meski tiba di kubu Italia karena cedera, tetap berlatih terpisah dari tim. Chiesa adalah sosok penting bagi Juventus, dan pihak klub lebih suka dia bertahan dan fokus pada pemulihannya selama jeda internasional. Namun, semangat Chiesa yang tak tergoyahkan untuk mewakili negaranya membawanya bergabung dengan tim nasional Italia saat mereka mempersiapkan pertandingan mendatang melawan Malta dan Inggris. Dia diperkirakan akan melewatkan pertandingan melawan Malta akhir pekan ini, namun dia bertekad untuk bisa tampil untuk pertandingan melawan Inggris Selasa depan, seperti dilansir Football Italia. Meski dedikasi Chiesa kepada timnas Italia tidak perlu dipertanyakan lagi, ia juga berhati-hati untuk tidak memperparah cederanya dan mempertaruhkan perannya sebagai pemain yang sangat diperlukan bagi Juventus. Chiesa dan petugas medis Italia memahami pentingnya memastikan dia fit sepenuhnya sebelum diizinkan bermain untuk tim. Sang penyerang adalah salah satu pemain terbaik untuk klub dan negaranya, jadi kedua tim tidak ingin kehilangan dia karena cedera jangka panjang lainnya, yang bisa terjadi jika dia dipaksa bermain. Chiesa dan petugas medis Italia memahami pentingnya memastikan dia fit sepenuhnya sebelum diizinkan bermain untuk tim. Sang penyerang adalah salah satu pemain terbaik untuk klub dan negaranya, jadi kedua tim tidak ingin kehilangan dia karena cedera jangka panjang lainnya, yang bisa terjadi jika dia dipaksa bermain. Moggi menjelaskan alasan Del Piero tak cocok mendapat peran di Juventus. Penggemar Juventus sangat vokal dalam keinginan mereka agar Alessandro Del Piero kembali ke klub dan dimasukkan ke dalam kelompok kepemimpinan. Dewan direksi sebelumnya termasuk Pavel Nedved, mantan pemain tercinta selama waktunya bersama Bianconeri. Fans mempunyai harapan besar untuk masuknya mantan pemain lain ke dalam dewan saat ini, dan Del Piero telah menjadi kandidat favorit untuk peran tersebut.
Namun, tampaknya Del Piero telah berulang kali diabaikan, dan mantan Presiden Juventus Luciano Moggi telah memberikan penjelasan mengapa ia mungkin dianggap tidak cocok untuk posisi tersebut. Katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, berdasarkan pengalaman masa lalu bersama Del Piero, saya katakan bahwa peran manajerial paling baik dilakukan oleh para profesional. Mengelola klub olahraga sekarang seperti mengelola perusahaan besar, yang ada laporan keuangannya, pembukuannya dibawa ke pengadilan, dan sebagainya. Del Piero adalah sosok yang sangat populer dalam sejarah kita saat ini, namun kita berada dalam fase yang menantang dan tidak boleh membuat janji berdasarkan sentimen. Sebaliknya, kami harus menjadikannya berdasarkan kapasitas dan mantan striker tersebut jelas belum cukup berpengalaman untuk menjadi eksekutif kami saat ini. Kami mempercayai pemilik untuk menempatkan individu berpengalaman pada posisi yang tepat dan menjadikan kami klub top di negeri ini lagi. Juventus ketiban berkah usai Mike Maignan resmi tinggalkan AC Milan. Juventus langsung mendapat untung usai Mike Maignan meninggalkan AC Milan usai mendapat kartu merah di Liga Italia, Serie A, 2023-24. Melansir Juve FC, Mike Maignan resmi ditinggal AC Milan untuk menjalani big match melawan Juventus pada pekan ke-9 Serie A Italia 2023-24 pada Senin, 23 Oktober 2023. Hal ini dikarenakan sang kiper mendapat kartu merah saat menjalani pertandingan melawan Genoa pada Minggu, 8 Oktober 2023, lalu. AC Milan saat ini berhasil kembali di puncak klasemen Liga Italia dengan torehan 21 poin, hasil dari 7 kali menang dan 1 kali kalah. Dengan tidak hadirnya sosok penting seperti Maignan, skuad Milan yang dikepalai Stefano Pioli jelas bakal tampil lebih lemah. Sehingga, Juventus yang juga tengah menyusun kekuatan untuk menuju puncak, mendapat keuntungan dengan kepergian sang kiper. Plus, Theo Hernandez juga dikabarkan tidak mungkin bisa tampil di big match tersebut lantaran sedang mengalami cedera. Padahal, Hernandez dan Maignan merupakan pemain kunci Rossoneri. Situasi ini memperparah kondisi Milan yang sedang dilandai badai cedera. Pierre Kalulu, Ismail Bennacer, Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek, dan Mattia Caldara belum tentu bisa ikut tampil melawan Juventus. Sementara itu, Juventus atau Bianconeri juga belum tentu bakal diperkuat oleh Mattia De Sciglio, Alexandro, Dusan Vlahovic, dan Adrien Rabiot yang juga cedera. Juventus saat ini sedang menghuni posisi 3 dengan 17 poin. Mereka tentu bakal berjuang keras untuk menggeser posisi Inter Milan di peringkat 2 klasemen sementara Serie A Italia. Jurnalis Tutto Juve, Massimo Pavan, mengatakan bahwa Juventus wajib mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan tim-tim besar. Hal ini dikarenakan mereka punya catatan sejarah buruk menghadapi lawan sekelas AC Milan, Napoli, Lazio, dan AS Roma pada masa lalu. Kita perlu memahami apakah Juventus masih bisa diperbaiki. Sebab, tanpa pemain yang cedera, Bianconeri sebenarnya bisa bersaing dengan siapapun, ujarnya dikutip dari Tutto Juve. Tetapi saat melawan tim-tim besar, mereka tidak seharusnya gagal lagi. Tahun lalu saat melawan Napoli dan AC Milan, mereka kalah 4 kali. Kemudian saat menghadapi Lazio dan AS Roma, mereka kalah dalam laga tandang, pungkas sang jurnalis. Musim ini, Juventus belum menghadapi tim besar di Serie A Italia. Lawan berat yang sudah mereka hadapi adalah Atalanta, di mana keduanya imbang 0-0. Juventus juga pernah melawan Lazio di Turin, di mana mereka menang meyakinkan 3-1. Namun, perlu diperhatikan bahwa Lazio tengah terpuruk saat ini. Satu-satunya kekalahan yang mereka derita berasal dari Sassuolo, yang memang berpredikat penghancur raksasa Italia. Dengan situasi ini, Juventus memang wajib lebih siap saat melawan AC Milan pekan depan. Apalagi Milan tak diperkuat oleh Mike Maignan dan Theo Hernandez. Kenan Yildiz siap kalahkan Torino. Kenan Yildiz telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad Juventus selama 2 musim terakhir, dan gelandang serang tersebut mungkin berada di ambang peluang besar di klub akhir pekan ini. Juventus saat ini sedang bergulat dengan krisis cedera yang signifikan, dengan pemain kunci seperti Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic tidak bisa tampil untuk pertandingan mendatang melawan Torino. Pertandingan ini sangat penting bagi klub, karena mereka berusaha untuk mendapatkan hak untuk menyombongkan diri dalam persaingan di Turin.
Menurut laporan dari Il Bianconero, Yildiz telah memberikan kesan yang kuat pada staf kepelatihan Juventus, dan dengan tidak adanya opsi penyerang utama, ia diperkirakan akan masuk starting lineup untuk pertandingan krusial melawan Torino. Perkembangan pesat Yildiz melalui tim muda di Juventus patut dicatat, mengingat ia baru saja menjadi pemain U19 musim lalu. Klub dikabarkan menolak minat dari klub Benfica dan Turki selama bursa transfer musim panas karena mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap talenta muda tersebut. Laga akhir pekan ini melawan Torino merupakan kesempatan berharga bagi Yildiz untuk menunjukkan potensinya dan membuktikan kemampuannya bagi Bianconeri. Yildiz telah menjadi salah satu produk tim muda terbaik kami dalam beberapa musim dan tidak mengherankan jika dia menjadi starter melawan Torino. Dia berhak bermain dan Allegri akan menurunkannya jika dia adalah pemain terbaik. Juventus diperbudak oleh kontrak Allegri. Kembalinya Max Allegri ke Juventus pada musim panas 2021 disambut dengan ekspektasi tinggi, mengingat kesuksesan pertamanya di klub, di mana ia memenangkan 5 gelar Liga berturut-turut. Klub itu berharap segera bangkit kembali setelah kehilangan gelar Liga dari Inter Milan untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Namun, tugas kedua Allegri di Juventus belum membuahkan hasil yang diinginkan, karena tim mengalami kesulitan di bawah manajemennya, tanpa trofi selama 2 musim berturut-turut. Meski tampil mengecewakan, Juventus belum mengambil langkah untuk memecat Allegri. Pundit Massimo Brambati berpendapat bahwa keengganan klub untuk berpisah dengan sang manajer mungkin terkait dengan kontrak signifikan yang mereka tawarkan kepadanya. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Sayangnya bagi Juventus, saya sekarang melihat mereka sebagai budak dari kontrak yang telah ditandatangani oleh pelatih, yang, dengan sedikit bermartabat, seharusnya menyadari bahwa dia tidak lagi berada di tempat yang tepat untuknya. Allegri kembali sebagai salah satu manajer terbaik dan sangat diincar, jadi kita bisa memahami mengapa klub menawarinya banyak uang untuk memilih mereka. Allegri menegaskan Vlahovic dan Chiesa akan melewatkan pertandingan Torino. Manajer Juventus Max Allegri telah mengonfirmasi bahwa Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa tidak bisa bermain untuk pertandingan mereka melawan Torino akhir pekan ini, sebuah pukulan besar bagi klub. Juve telah bekerja keras sepanjang minggu ini untuk mendapatkan semua poin dari pertandingan tersebut, dengan manajer berencana menurunkan 2 pemain depan Moiskin dan Chiesa, karena Vlahovic sedang cedera. Namun, Chiesa mengalami cedera kemarin dan diperkirakan tidak cukup fit untuk pertandingan melawan Il Toro. Berbicara mengenai pemain yang tersedia, Allegri berkata seperti dikutip Calcio Mercato. Vlahovic dan Chiesa tidak ada di sana, tapi tim bekerja dengan baik. Mengenai bagaimana Juve bisa mencetak gol, ia menambahkan, kami punya Kean, milik Yildiz. Rabiot mencetak gol, dan kami memiliki Fagioli dan Miretti, yang akan mulai mencetak gol. Terutama Fabio. Kemudian para pemain bertahan yang menjadi penyerang yang baik dalam bola mati. Kami akan menghadapi Torino yang marah. Itu selalu sulit untuk dihadapi. Tim Zurich sangat kuat secara fisik dan kami harus berjuang. Chiesa dan Vlahovic adalah pemain penting bagi kami, namun kami memiliki tim yang cukup kuat untuk tampil baik meski mereka absen. Allegri istirahatkan Chiesa dari Torino. Juventus mengalami kemunduran yang tidak menguntungkan dalam upaya mereka untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan mendatang melawan Torino akhir pekan ini. Bianconeri telah melakukan persiapan dengan tekun sepanjang minggu ini untuk memberikan para penggemar mereka alasan untuk merayakan derby Turin pertama musim ini. Cedera telah menjadi tantangan besar bagi Juventus akhir-akhir ini, terutama di lini serang mereka. Namun demikian, mereka berharap agar Federico Chiesa tersedia untuk pertandingan tersebut, dan dia telah berlatih bersama Moiskin untuk membentuk kemitraan untuk pertandingan tersebut. Namun, kini ada ketidakpastian seputar ketersediaan Chiesa. Menurut laporan dari Football Italia, mantan pemain Fiorentina tersebut mengalami kemunduran saat latihan, dan kejadian tersebut berpotensi membuatnya absen pada pertandingan mendatang. Sifat dan tingkat keparahan cederanya belum dapat dikonfirmasi, namun Chiesa terpaksa meninggalkan sesi latihan setelah insiden tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin memang mengalami cedera. Kami tidak bisa kehilangan Chiesa sebelum derby Turin, karena hal itu akan membuat rencana kami untuk pertandingan ini menjadi berantakan.
Namun, masih terlalu dini bagi kami untuk memaksa siapapun bermain ketika mereka tidak fit 100% dan Chiesa adalah pemain terakhir yang ingin kami pertaruhkan kebugarannya karena alasan apapun. Kekuatan Gatti milik mampu kalahkan Torino. Meskipun ini bukan pertandingan derby yang paling menarik, Juventus mencetak 2 gol di babak kedua untuk mengalahkan rival sekota mereka Torino di Stadion Allianz. Dengan absennya Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic, Moiskin mempelopori formasi 3-5-1-1 Max Allegri yang didukung Fabio Miretti. Philip Kostic dan Timothy Weah menempati posisi sayap sementara Manuel Locatelli ditempatkan di antara Adrien Rabiot dan Weston S1MC High Pronunciation Kenie di lini tengah. Federico Gatti bergabung dengan Bremer dan kapten klub Danilo di lini belakang. Beberapa menit setelah pertandingan, Kim mengira ia telah membawa Bianconeri unggul ketika ia melepaskan tembakan keras yang melewati Vanja Milinkovic-Savic. Namun, hakim garis mengangkat benderanya karena posisi offside, sehingga membuat selebrasi sang striker terhenti. Setelah itu, kedua rival sekota saling bertukar pukulan sepanjang babak pertama, namun tidak ada tim yang benar-benar menciptakan peluang mencetak gol. Beruntung bagi Nyonya Tua, babak kedua ini membawa kabar positif, karena Gatti berhasil mencetak gol pembuka menyusul kegagalan besar pasca sepak pojok, yang membuat Kean melukai Bremer dengan sepatu boot di wajahnya. Setelah tinjauan VAR yang panjang, gol tersebut terkonfirmasi. Menit ke-62, giliran milik yang menanduk umpan tendangan sudut Kostic. Sekali lagi, Vanja Milinkovic-Savic meninggalkan gawangnya dan melesat ke arah bola seperti banteng yang mengamuk. Tidak ada kata-kata yang dimaksudkan, namun striker asal Polandia itu berhasil mencetak gol terlebih dahulu, mengarahkan sundulannya ke gawang yang kosong. Tim tuan rumah dengan mulus meraih kemenangan di setengah jam tersisa, dan Torino tidak pernah benar-benar mengancam untuk bangkit. Jadi pada akhirnya, Juventus mengamankan kemenangan penting 2-0 dalam pertandingan penting. Perhentian berikutnya adalah di San Siro untuk pertandingan puncak melawan Milan yang akan berlangsung setelah jeda internasional. Kenan Yildiz siap kalahkan Torino. Kenan Yildiz telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad Juventus selama 2 musim terakhir, dan gelandang serang tersebut mungkin berada di ambang peluang besar di klub akhir pekan ini. Juventus saat ini sedang bergulat dengan krisis cedera yang signifikan, dengan pemain kunci seperti Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic tidak bisa tampil untuk pertandingan mendatang melawan Torino. Pertandingan ini sangat penting bagi klub, karena mereka berusaha untuk mendapatkan hak untuk menyombongkan diri dalam persaingan di Turin. Menurut laporan dari Il Bianconero, Yildiz telah memberikan kesan yang kuat pada staf kepelatihan Juventus, dan dengan tidak adanya opsi penyerang utama, ia diperkirakan akan masuk starting lineup untuk pertandingan krusial melawan Torino. Perkembangan pesat Yildiz melalui tim muda di Juventus patut dicatat, mengingat ia baru saja menjadi pemain U19 musim lalu. Klub dikabarkan menolak minat dari klub Benfica dan Turki selama bursa transfer musim panas karena mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap talenta muda tersebut. Laga akhir pekan ini melawan Torino merupakan kesempatan berharga bagi Yildiz untuk menunjukkan potensinya dan membuktikan kemampuannya bagi Bianconeri. Yildiz telah menjadi salah satu produk tim muda terbaik kami dalam beberapa musim dan tidak mengherankan jika dia menjadi starter melawan Torino. Dia berhak bermain dan Allegri akan menurunkannya jika dia adalah pemain terbaik. Juventus diperbudak oleh kontrak Allegri. Kembalinya Max Allegri ke Juventus pada musim panas 2021 disambut dengan ekspektasi tinggi, mengingat kesuksesan pertamanya di klub, di mana ia memenangkan 5 gelar Liga berturut-turut. Klub itu berharap segera bangkit kembali setelah kehilangan gelar Liga dari Inter Milan untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Namun, tugas kedua Allegri di Juventus belum membuahkan hasil yang diinginkan, karena tim mengalami kesulitan di bawah manajemennya, tanpa trofi selama 2 musim berturut-turut. Meski tampil mengecewakan, Juventus belum mengambil langkah untuk memecat Allegri. Pundit Massimo Brambati berpendapat bahwa keengganan klub untuk berpisah dengan sang manajer mungkin terkait dengan kontrak signifikan yang mereka tawarkan kepadanya. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Sayangnya bagi Juventus, saya sekarang melihat mereka sebagai budak dari kontrak yang telah ditandatangani oleh pelatih, yang, dengan sedikit bermartabat, seharusnya menyadari bahwa dia tidak lagi berada di tempat yang tepat untuknya.
Allegri kembali sebagai salah satu manajer terbaik dan sangat diincar, jadi kita bisa memahami mengapa klub menawarinya banyak uang untuk memilih mereka. Allegri menegaskan Vlahovic dan Chiesa akan melewatkan pertandingan Torino. Manajer Juventus Max Allegri telah mengonfirmasi bahwa Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa tidak bisa bermain untuk pertandingan mereka melawan Torino akhir pekan ini, sebuah pukulan besar bagi klub. Juve telah bekerja keras sepanjang minggu ini untuk mendapatkan semua poin dari pertandingan tersebut, dengan manajer berencana menurunkan dua pemain depan Moiskin dan Chiesa, karena Vlahovic sedang cedera. Namun, Chiesa mengalami cedera kemarin dan diperkirakan tidak cukup fit untuk pertandingan melawan Il Toro. Berbicara mengenai pemain yang tersedia, Allegri berkata seperti dikutip Calcio Mercato. Vlahovic dan Chiesa tidak ada di sana, tapi tim bekerja dengan baik. Mengenai bagaimana Juve bisa mencetak gol, ia menambahkan, kami punya Kean, Milik, Yildiz, Rabiot mencetak gol, dan kami memiliki Fagioli dan Miretti, yang akan mulai mencetak gol. Terutama Fabio. Kemudian para pemain bertahan yang menjadi penyerang yang baik dalam bola mati. Kami akan menghadapi Torino yang marah. Itu selalu sulit untuk dihadapi. Tim Zurich sangat kuat secara fisik dan kami harus berjuang. Chiesa dan Vlahovic adalah pemain penting bagi kami, namun kami memiliki tim yang cukup kuat untuk tampil baik meski mereka absen. Allegri istirahatkan Chiesa dari Torino. Juventus mengalami kemunduran yang tidak menguntungkan dalam upaya mereka untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan mendatang melawan Torino akhir pekan ini. Bianconeri telah melakukan persiapan dengan tekun sepanjang minggu ini untuk memberikan para penggemar mereka alasan untuk merayakan derby Turin pertama musim ini. Cedera telah menjadi tantangan besar bagi Juventus akhir-akhir ini, terutama di lini serang mereka. Namun demikian, mereka berharap agar Federico Chiesa tersedia untuk pertandingan tersebut, dan dia telah berlatih bersama Moiskin untuk membentuk kemitraan untuk pertandingan tersebut. Namun, kini ada ketidakpastian seputar ketersediaan Chiesa. Menurut laporan dari Football Italia, mantan pemain Fiorentina tersebut mengalami kemunduran saat latihan, dan kejadian tersebut berpotensi membuatnya absen pada pertandingan mendatang. Sifat dan tingkat keparahan cederanya belum dapat dikonfirmasi, namun Chiesa terpaksa meninggalkan sesi latihan setelah insiden tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin memang mengalami cedera. Kami tidak bisa kehilangan Chiesa sebelum derby Turin, karena hal itu akan membuat rencana kami untuk pertandingan ini menjadi berantakan. Namun, masih terlalu dini bagi kami untuk memaksa siapapun bermain ketika mereka tidak fit 100% dan Chiesa adalah pemain terakhir yang ingin kami pertaruhkan kebugarannya karena alasan apapun. Kekuatan Gatti milik mampu kalahkan Torino. Meskipun ini bukan pertandingan derby yang paling menarik, Juventus mencetak 2 gol di babak kedua untuk mengalahkan rival sekota mereka Torino di Stadion Allianz. Dengan absennya Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic, Moiskin mempelopori formasi 3-5-1-1 Max Allegri yang didukung Fabio Miretti. Philip Kostic dan Timothy Weah menempati posisi sayap sementara Manuel Locatelli ditempatkan di antara Adrien Rabiot dan Weston S1MC High Pronunciation Kenie di lini tengah. Federico Gatti bergabung dengan Bremer dan kapten klub Danilo di lini belakang. Beberapa menit setelah pertandingan, Kim mengira ia telah membawa Bianconeri unggul ketika ia melepaskan tembakan keras yang melewati Vanja Milinkovic-Savic. Namun, hakim garis mengangkat benderanya karena posisi offside, sehingga membuat selebrasi sang striker terhenti. Setelah itu, kedua rival sekota saling bertukar pukulan sepanjang babak pertama, namun tidak ada tim yang benar-benar menciptakan peluang mencetak gol. Beruntung bagi Nyonya Tua, babak kedua ini membawa kabar positif, karena Gatti berhasil mencetak gol pembuka menyusul kegagalan besar pasca sepak pojok, yang membuat Kean melukai Bremer dengan sepatu boot di wajahnya. Setelah tinjauan VAR yang panjang, gol tersebut terkonfirmasi. Menit ke-62, giliran Milik yang menanduk umpan tendangan sudut Kostic. Sekali lagi, Vanja Milinkovic-Savic meninggalkan gawangnya dan melesat ke arah bola seperti banteng yang mengamuk. Tidak ada kata-kata yang dimaksudkan, namun striker asal Polandia itu berhasil mencetak gol terlebih dahulu, mengarahkan sundulannya ke gawang yang kosong. Tim tuan rumah dengan mulus meraih kemenangan di setengah jam tersisa, dan Torino tidak pernah benar-benar mengancam untuk bangkit. Jadi pada akhirnya, Juventus mengamankan kemenangan penting 2-0 dalam pertandingan penting.
Perhentian berikutnya adalah di San Siro untuk pertandingan puncak melawan Milan yang akan berlangsung setelah jeda internasional.